Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ikut Islam a'azani Allah wa iyyakum, kami informasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami di-relay oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan mari kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz. Bagaimana kabar? Ahlan, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Nah, ikutul Islam a'azani Allah wa iyyakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Nah, dan pada Ustadz mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Ya, fadhal. Nah, pertanyaan pertama ini dari Fauzan di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kami 6 bersaudara. 4 tahun yang lalu orang tua kami telah meninggal. Tanggal 25 Juli 2021 salah satu saudara perempuan kami meninggal dengan memiliki suami dan 2 orang anak perempuan. Semasa orang tua kami hidup, pernah menghibahkan satu rumah ke saudara perempuan kami yang meninggal tadi. Yang ingin saya tanyakan, jika rumah yang dihibah tadi dijual, siapa saja yang berhak mendapatkannya dan bagaimana perhitungannya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna wazidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang tidak kami ketahui, dan jadikanlah apa yang kami ketahui ini bermanfaat buat kita. Wazidna ilma, dan berilah kita terus tambahan ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian, pertanyaan ini sebetulnya seorang wanita wafat, ya, seorang perempuan wafat, dan dia memiliki harta dari hibah orang tuanya, pemberian orang tuanya berupa rumah. Ya. Siapa ahli warisnya? Nah, tentu ahli warisnya dia tadi tidak dirinci dalam pertanyaan itu. Ahli warisnya adalah suaminya dan anak-anak dia. Ya, tapi sayangnya di sini tidak disebutkan anak-anaknya itu terdiri dari siapa, anak laki atau perempuan, atau laki perempuan. Ya, karena anak itu kan ada 3 unsur ya. Pertama, anak laki saja, ini warisannya tentu sendiri. Anak perempuan saja, ini tentu warisannya berbeda.
gabungan dari anak laki dan perempuan. Ini juga warisannya berbeda. Ya. Jadi tidak dijelaskan di sini anaknya siapa saja. Yang jelas ahli waris dari si penanya ini adalah suaminya, ya, kemudian anak-anak dia. Ya. Jika anak dia laki perempuan, maka ahli warisnya terdiri dari mereka saja, yaitu suami dan anak laki dan anak perempuan. Jika ahli warisnya anak perempuan saja, berarti saudara-saudara kandungnya mendapatkan warisan dari harta si mayit ini. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatul TV. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hamba Allah di Pekanbaru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai saya punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki, dan anak yang perempuan dia udah bersuami, rumahnya masih ngontrak. Anak yang laki-laki 1 udah mapan dan udah punya rumah. Yang lagi anak saya laki-laki masih ngontrak dan itu pun gajinya ya pas untuk dia makan. Jadi alhamdulillah saya ada rezeki. Saya bangunkanlah untuk anak saya yang laki-laki yang biasa ini rumah. Itu pun atas persetujuan anak yang 2 orang itu, Pak Ustadz. Yang ditanyakan apakah itu boleh. Kalaupun itu tidak boleh, apa akan keluarnya, apa yang harus saya lakukan? Karena kalau ini memang harta saya gitu. Itu yang saya ingin penjelasan dari Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ibu di Pekanbaru sudah menelpon. Nah, terus. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih banyak Ibu yang menyampaikan pertanyaannya lewat telepon dari Pekanbaru, Riau, menanyakan tentang hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, ketentuan dalam syariat Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Apa itu? Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kalian pada anak-anak kalian. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwa di sini maknanya takut ya. Takutlah kalian kepada Allah ketika kalian tidak bersikap adil dengan anak-anak. Untuk itu adillah kalian dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Jadi kalau dalam contoh kasus ibu yang bertanya di Pekanbaru ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, yaitu membangunkan rumah untuk anak yang paling kecil. Maka berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Yaitu ibu membangunkan rumah untuk semua anak-anak ibu. Ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk memberikan hibah pada salah satu dari anaknya tanpa melibatkan anak yang lain. Hadis tadi bercerita tentang keluarga dari seorang sahabat Ansar, ya, seorang sahabat Ansar yang bernama Nu'man bin Bashir, di mana ayahnya Bashir ini memiliki sebuah kebun dalam sebuah riwayat. Ya. Lalu Bashir ini radhiyallahu taala anhu memberikan hibahnya, memberikan kebunnya ini kepada salah satu dari anaknya. Jadi memberikan kebunnya kepada salah satu dari anaknya tanpa anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain tidak diberikan kebunnya. Lalu sang istri meminta
kepada sang suami ini Bashir untuk menemui Rasulullah SAW menjadi saksi atas pemberian itu. Nah, setelah disampaikan, Rasulullah SAW bertanya, "Akullu waladika nahalta mithla?" Apakah semua anakmu kamu berikan hadiah seperti ini? Sang ayah yaitu Bashir menjawab tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqullah wa'dilu baina auladikum." Takutlah kamu kepada Allah jika kalian tidak bersikap adil kepada anak-anak kalian, dan bersikaplah adil kalian dalam pemberian. Jadi jawabannya kepada ibu sang penanya di Pekanbaru, kalau ibu mau memberikan rumah, bangun rumah kepada anak yang kecil, maka ibu harus ngasih rumah juga kepada anak ibu yang lain. Jadi tidak boleh dalam syariat Islam ibu membangunkan rumah untuk satu anak, sedangkan anak ibu yang lain tidak dikasih. Terlepas dia sudah mapan atau belum mapan, masih ngontrak atau sudah punya rumah, yang jelas orang tua dituntut untuk bersikap adil kepada anak-anaknya, dan ini wajib hukumnya. Satu dikasih, yang lainnya juga dikasih. Ya, satu dikasih, yang lain tidak dikasih, maka ini dilarang dalam syariat Islam. Ya, jadi ibu tidak boleh bangunin rumah untuk yang kecil saja. Ibu kalau mau bangunin, ya tiga-tiganya bangunin rumah ibu. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan baik, kita angkat pertanyaan via telepon kembali, sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Lili di Surabaya, silakan Ibu. Ustaz, ini saya menanyakan tentang waris. Ya, silakan Ibu Lili. Ayah saya meninggal tahun 2001. Anak 5. Oke, punya anak 5. Perempuan semua. Oh, 5 perempuan semua, Masya Allah. Ini pembagian warisnya bagaimana? Ketika ayah ini wafat, istrinya masih ada Ibu Lili? Masih ada? Ada istri. Kemudian ketika ayah wafat di tahun 2001 itu, ya, apakah saudara-saudara kandung dari ayah Anda masih hidup? Satu laki. Ada saudara kandungnya? Ada. Ada. Siapa ya Bu? Lakinya berapa? Satu. Laki 1. Perempuannya 5. Memang keturunan perempuan banyak ini Ibu. Ya, terima kasih Ibu Lili atas pertanyaannya. Nah, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih banyak kepada penanya, yaitu Ibu Lili, yang menyempatkan untuk menghubungi kami di studio dari Surabaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ibu Lili menanyakan kasus orang tuanya yang wafat, yaitu ayahnya pada tahun 2001. Di saat itu ahli waris yang hidup adalah istrinya, kemudian 5 anak perempuan, kemudian saudara kandung ada 6 orang. Nah, seperti yang saya jelaskan di pengantar tadi, bahwa ketika seorang pewaris wafat atau si mayit meninggalkan anak-anak perempuan saja, maka akan muncul ahli waris yang lain, yaitu saudara kandung dari si mayit, ketika tidak ada ayah kandungnya. Ya, jadi seseorang wafat hanya punya anak perempuan saja, lalu sang ayah dari pewaris juga sudah wafat umpamanya, maka muncul saudara-saudara kandung dia di sini berhak mendapatkan warisan, karena si pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja. Jadi Ibu Lili, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, dalam kasus ini perhitungannya adalah si istri mendapatkan 1/8, ya, si istri mendapatkan 1/8,
Kemudian 5 anak perempuan mendapatkan 2/3, ya, 1/8 dengan 2/3, ya. Kemudian saudara kandung mendapatkan sisanya, ya. Saudara kandung mendapatkan sisanya. Berarti 8 kali 3 berapa, Mat? 20, 24 ya. 24. Rahmat ya. 24 Ustaz. 24 kelipatannya. 1/8 dari 24 berapa? 3. Ya, 2/3 dari 24 berapa? 2/3. Berapa, Rahmat? 8 Ustaz. 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3. 8 8. Ustaz. 8, jadi 16. Nah kan, sisanya ada berapa? 24 dikurangi 16 dikurangi 3, 19, sisanya 5. Nah, sisanya 5. Hitungan apa ini, Ustaz? Ini hitungan hisabat, matematika. Tapi kalau hitungan duit, Ibu Lili, anggap duitnya 1 miliar. Kan gitu kan? Duitnya 1 miliar. Anak istri dapat 1/8 dari 1 miliar, berarti 125 juta. Lalu anak perempuan dapat 2/3 dari 1 miliar, berarti berapa? 600-an, kan gitu ya, 600-an ya. Berarti totalnya sudah berapa? Berarti totalnya 725-an, anggap 800 umpama. Sisanya itulah yang dibagi kepada saudara kandung. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Lili di Surabaya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan dari website kembali. Iya, ada penelpon yang masuk. Kita dahulukan penelpon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Jogja. Silakan Ibu. Nah, ini saya kan tahun 67. Gimana Ibu? Saya lahir tahun 67. Oke, lahir tahun 67 ya. Terus ayah saya diambil masuk orang buya, kawinkan sama anaknya. Ibu saya dicerai sama ayah saya. Nah, terus udah gitu ayah saya kemudian dagang dan hartanya banyak. Tapi sekarang beliau sudah meninggal, anak-anak yang pertama tidak pernah dikasih. Itu sahkah beliau? Jadi ayahnya sudah wafat ini Ibu. Ya, halo Ibu. Halo Ibu. Kenapa? Ayahnya sudah wafat sekarang. Ayah saya udah wafat sekarang, tahun kemarin 2 tahun yang lalu. Oke, hartanya dipegang oleh keluarga dari istri pertama. Kenapa? Hartanya dipegang oleh keluarga istri kedua. Ya, semuanya. Kita tidak pernah diiniin sama dia. Cuman karena ayah saya ini membesarkan kita ya bisa dengan sederhana. Kan kata Ustadz, ayah saya kan kasihan berdosa. Mana jalan keluarnya? Oke. Cuma sama kayak Ibu Tiri di sinetron, tidak bisa ya. Galak. Ya, paham Ibu. Ya. Terima kasih Ibu yang di Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, penanya dari Jogja, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ya, inilah yang namanya harta itu. Fitnahnya itu besar, cobaannya besar. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis. Dunia ini hijau. Anak kecil sampai orang tua juga suka yang namanya barang manis. Ya. Semua anak kecil maupun dewasa suka yang namanya duduk di tempat yang hijau dan indah. Itulah ibarat sebuah dunia. Daya pikatnya luar biasa.
Sehingga banyak mereka-mereka yang imannya itu tipis, imannya itu rendah, maka dunialah yang akan menguasai dirinya. Ya, sehingga terfitnahlah dia dengan apa yang ada di sekitar dia dari kekayaan-kekayaan dunia ini. Dia lupa hak dan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa ibadah dia kepada Allah. Dia lupa kewajiban dia dengan sesama manusia. Dia melupakan itu. Nah, dalam kasus ini para jamaah, si fulan menikah. Istri pertama punya anak. Kemudian menikah lagi. Dengan istri yang kedua punya anak juga. Lalu si fulan ini wafat. Apakah anak-anak dari istri pertama tidak berhak dengan warisan? Ya, pasti dapatlah. Karena anak-anak dari istri pertama, anak-anak dari istri kedua, semua adalah anaknya si fulan ini. Semua adalah anaknya si fulan ini. Jadi semua anak-anak baik dari istri pertama maupun dari istri kedua berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam syariat Islam tidak dikenal yang namanya perolehan harta itu sejak kapan. Tidak dikenal itu dalam syariat Islam. Ya. Mungkin sebagian orang berpersepsi bahwa loh ini kan hartanya diperoleh sejak menikah dengan ibu saya, yaitu istri kedua. Adapun ketika menikah dengan ibumu, itu tidak punya apa-apa. Lalu ibunya, istri yang pertama ini dicerai. Lalu dia menikah dengan istri yang kedua. Dengan menikah dengan istri yang kedua ini setelah itu dia kaya. Berarti kan kekayaannya diperoleh setelah menikah dengan istri yang kedua. Artinya menurut persepsi mereka bahwa anak-anak dari istri pertama nggak berhak lah. Mungkin logika mereka seperti ini. Tapi dalam syariat Islam tidak ada itu logika begitu. Di dalam Islam yang hanya dikenal hanyalah prinsip apa yang disebut dengan istilah tarika, peninggalan, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu. Ya, jadi harta yang ditinggal oleh seseorang, ya, harta yang ditinggal oleh seseorang, ya, baik dia peroleh sebelum dia menikah ataupun dia peroleh setelah dia menikah, semua itu adalah harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya. Ya, jadi apa yang terjadi pada kasus ibu penanya dari Jogja ini, yaitu anak-anak dari istri pertama itu berhak mendapatkan warisan. Ya, dia tetap berhak dapat warisan. Lalu apa solusinya sekarang? Ya, daripada berantem Anda di pengadilan, samperin saja, diajak dialog dan diajak ngobrol baik-baik. Ya, sebelum mengarah kepada pengadilan. Tuntut menuntut di pengadilan akan menyebabkan silaturahmi terputus. Ya, jadi ajak ngobrol baik-baik, temui ngobrol baik-baik, cari penengah seorang ustadz yang Anda kenal, yang Anda tahu bahwa dia mumpuni, faham masalah ini. Minta tolong ke beliau untuk menjadi penengah dan menjelaskan kepada keluarga besar Anda. Barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Imas di Bandung, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imas di Bandung. Iya Pak, iya Ustaz. Ini mau tanya Ustaz, saya punya utang emas sama mertua. Dulu harganya, ya harga dulu sama sekarang beda. Jadi bagaimana cara bayar utangnya? Apakah harus emas lagi atau pakai uang dengan harga emas yang sekarang? Soalnya saya takut riba Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ibu Imas. Sekian, syukron, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ibu Imas di Isma
di Bandung, silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya pertanyaan ini di luar konteks warisan ya. Ini masalah muamalat ya. Tetapi sedikit saya jawab secara ringkas. Hutang emas dibayar emas, hutang uang dibayar uang. Ya. Jadi kalau ibu berhutang emas, ya dibayar emas. Punya utang emas 10 gram, ya bayar 10 gram. Tidak boleh dibayar uang. Lo dulu kan emas harganya cuman 300.000. Ya saya bayarlah 3 kali 10, 3 juta. Kan dulu harga segitu. Ya tidak boleh. Kalau utang emas dibayar uang jadinya riba. Ya dibayar, berarti apa solusinya? Dibayar emas juga. Ibu beli emas, bayarkan dengan emas itu. Ya, barakallahu fiik. Oke, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via webchat kembali. Dari Riri Suwarno di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Ustaz, ayah mertua saya menghibahkan rumahnya untuk suami karena kami belum punya rumah. Dan ibu mertua rahimahullah mempunyai rumah sendiri dan ditempati oleh kakak ipar saya. Ayahnya menghibahkan. Ayah mertua saya menghibahkan rumahnya untuk suami. Ustaz. Ayah mertua saya menghibahkan rumahnya untuk suami. Kok aneh? Ayah menghibahkan untuk suami. Ayah mertua saya menghibahkan rumahnya untuk suami. Ustaz. Oh, suaminya si penanya. Iya, suami penanya. Oke, makanya saya bingung. Oke. Karena kami belum punya rumah dan ibu mertua rahimahullah mempunyai rumah sendiri dan ditempati oleh kakak ipar saya. Saya sudah bilang ke suami, untuk rumah ini kamu tidak usah minta bagian warisan. Sebelum memberikan ke kamu, beliau menanyakan terlebih dahulu ke saudara-saudara kandung suami dan mereka semuanya setuju dan ikhlas. Ayah mertua saya masih hidup, Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz penghibahan seperti ini? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, ini bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu Riri di Jakarta, terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan lewat pesan singkatnya. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan sebelumnya lewat telepon ya, berkaitan dengan masalah hibah. Ya, hibah kepada sebagian anak-anaknya. Ini sudah kita jelaskan tadi secara detail. Ya, jadi itu hibah tidak diperbolehkan. Orang tua harus menghibahkan hartanya kepada semua anaknya. Ya, semua dikasih. Kalau dikasih, kasih semua. Kalau enggak semua. Ini ketentuan dari Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kembali penelpon masuk, kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rusmi di Pacitan, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf melanjutkan pertanyaan kami yang telah lalu. Ini yang namanya warisan, katanya gaji itu juga warisan. Kalau gaji itu warisan, terus pembagiannya bagaimana? Dan apabila anak-anak itu sudah mengikhlaskan bagian-bagian anak-anak itu diikhlaskan kepada saya, dan insya Allah saya tasarrufkan yang sebaik-baiknya, itu bagaimana? Apa saya masih menyalahi, mendolimi, apa bagaimana? Apa sudah bagaimana baiknya? Terima kasih. Saya khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada pemirsa setia Fatwa TV, Ibu Rusmini di Pacitan. Ya. Para jamaah sekalian, ya, para pemirsa dan para pendengar radio semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dengan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya. Apakah uang pensiun itu termasuk warisan?
Ya, apakah pensiun itu termasuk warisan? Untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya kita harus tahu dulu pensiun ini munculnya dari mana. Tentu jawaban pasti adalah pensiun ini berasal dari apa? Dari hasil keringat dan kerja yang bersangkutan. Jadi selama dia bekerja selama sekian tahun, kemudian sampailah pada masa dia usia usia batas maksimal bekerja, pensiun, maka dia mendapatkan uang atas jeripaya dia selama ini untuk masa tuanya dia, uang pensiun namanya. Lalu yang bersangkutan wafat, maka uang pensiun ini jadi warisan karena itu adalah hasil keringat dia selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dia bekerja. Ya, itu hasil keringatnya. Karena ini hasil keringat dia, sama saja dengan uang tabungan yang lain. Jadi uang pensiun itu adalah uang warisan. Tarikah itu termasuk harta peninggalan. Berarti uang pensiun dibagi kepada para ahli waris. Ini satu. Yang kedua, seringkali para ahli waris yaitu anak-anak merelakan uang pensiun itu untuk diambil seutuhnya oleh ibunya. Karena melihat uang pensiun ini biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sang ibu. Ya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari sang ibu. Sehingga anak-anak nggak tega, ora tegel kata orang Jawa, ya, nggak tega kalau mereka harus mengambilnya. Maka biarkan saja buat ibu. Kalau mereka tahu persis bahwa itu warisan dan mereka tahu persis bahwa mereka punya hak dari dari uang pensiun itu, lalu mereka memberikan haknya kepada orang tuanya, maka itu boleh saja, tidak ada masalah, dan itu dikategorikan sedekah anak kepada orang tuanya. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via website dari Elta Eksa Kartika di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, nenek saya sudah meninggal. Kalau di Minang, warisan semua turun ke anak perempuan. Mama saya perempuan, ada juga anak laki-laki dari nenek saya. Anak nenek saya 7 orang, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Dari 7 orang itu yang masih hidup 2 laki-laki, yang perempuan sudah meninggal semua. Bagaimana pembagian warisnya ya Ustadz? Dari 5 laki-laki 1 orang tidak punya anak, dari perempuan 1 orang tidak punya anak. Yang tidak punya anak itu sudah bilang ke saya kalau jatah mereka ambil buat saya. Mohon penjelasannya, syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya Elta Eksa Kartika, Masya Allah, di Jakarta Timur atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mencurahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Masalah warisan dalam suku tertentu, ya, Minang ataupun yang lain. Yang jelas hukum waris ini sudah ditentukan aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian berkaitan dengan pembagian waris dari anak-anak kalian. Jika anak kalian itu terdiri dari anak laki dan perempuan, maka anak laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jika ya, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ya, jika anaknya laki semua, maka anak laki-laki inilah yang paling berhak untuk mendapatkan warisan karena dia yang paling dekat, yang paling kuat. Sehingga anak laki-laki ini mendapatkan bagian warisan dibagi rata. Jika anaknya perempuan semuanya, maka ketentuan di dalam Al-Quran mengatakan fa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuannya ini 1, maka dia mendapatkan setengah.
Jika anak perempuannya itu 2, 3 dan seterusnya mendapatkan 2/3. Nah, inilah ketentuan dalam syariat Islam. Dan ini yang harus kita utamakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan pandangan pribadi, mendahulukan perasaan, mendahulukan adat istiadat, mendahulukan budaya daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian kepada Allah, kerjakanlah apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Jadi kita wajib mendahulukan dan mengutamakan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW jika ada pertentangan dengan budaya-budaya yang ada. Jadi penanya, Elta Eksa Kartika, peninggalan nenek Anda itu milik siapa? Milik para ahli warisnya, yaitu ke-7 anaknya itu. Laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya. Kemudian jika ada salah satu dari anak dari ahli waris itu nggak punya anak, lalu dia mengatakan nanti jatah saya buat kamu semua 100%. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, berarti itu wasiat yang melebihi dari jatah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu 1/3. Anda elta eksa hanya berhak mendapatkan maksimal 1/3 saja dari wasiat itu. Ya, sisanya 2/3 diberikan kepada ahli waris dari yang bersangkutan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ya, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ali di Medan. Silakan Bapak. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Medan ini, sahabat kita ini. Ini begini Ustaz. Iya. Kan selamanya ini kan warisan harus dibagi, kalau enggak berdosa kan, begitu kan? Iya Pak Ali. Jadi yang mau saya tanya, ada orang bertanya sama saya, dosanya bisa gimana katanya? Nah, karena kalau misalnya kalau sembahyang nggak dikerjakan, misalnya begini-begini, kan gitu kan? Nah, kalau puasa nggak puasa begini-begini. Jadi ini kalau nggak dilaksanakan, apa dosanya katanya? Jadi bingung saya jawabnya Ustaz. Saya jadi ketawa nih Pak Ali. Iya. Nah, jadi itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pemirsa setia kita ini, Pak Ali di Medan ini, dan para pemirsa fatwa sekalian, pendengar radio. Pertanyaan Pak Ali ini menggelitik, ya. Dosanya ini apa? Gitu ya. Saya teringat ucapan Imam Ibnu Qayyim ketika Pak Ali ini bertanya, sontak saya teringat ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Ya, beliau mengatakan banyak manusia ini, banyak orang Islam ini tertipu, kata beliau. Banyak orang Islam ini tertipu. Apa tertipunya? Bihaits annahum la yarawna athara dzunubihim 'alal hal. Di mana mereka tidak melihat dampak dari kemaksiatan mereka itu nyata. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu ibarat sebuah racun yang kita minum dengan berbagai macam jenis racunnya, dengan berbagai macam jenis kemaksiatannya. Ada racun kalau diminum itu langsung mematikan. Ada racun yang kalau diminum gak langsung mati tapi menderita. Nanti juga akan mati juga dia. Ya. Jadi maksiat itu tadur wala bud. Maksiat itu pasti akan berdampak buruk. Nah, mereka masyarakat kita yang sayang,
ya ketaatan dia kurang, kedekatan dia kepada Allah tidak ada. Mereka menganggap dosa itu ibarat bisul kali ya. Jadi kalau orang berbuat maksiat bisulen, ya sayang dosa itu tidak berbentuk dalam bentuk bisul. Sayang dosa itu enggak berbentuk dalam wajah yang bopeng-bopeng. Andai orang berbuat maksiat, wajahnya langsung bopeng, wajahnya langsung miring-miring, langsung bisulan sebadan, pasti tidak ada orang yang berbuat maksiat. Ya, ada bintik sedikit aja di wajah seorang wanita, dia akan sibuk untuk mendatangi salon-salon, ya facial dan sebagainya. Nah, bagaimana jika dosa itu bopeng wajahnya? Nah, inilah hikmah yang Allah berikan kepada kita, yaitu ujian keimanan, di mana dosa itu sesuatu yang nggak bisa mereka lihat. Tetapi kenyataan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dosa itu sebetulnya bisa dilihat dan nyata. Dan ini pembahasan yang panjang ya. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan apa itu dosa dan apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika seseorang itu melanggar hukum Allah, apa dampaknya? Tentu bahasanya kalau dia melanggar hukum Allah adalah dosa. Lalu apa yang terlihat dosa itu dalam keseharian? Imam Ibnu Qayyim menyebutkannya lebih dari 50 dampaknya dalam keseharian kita. Ya, yang jelas penderitaan demi penderitaan itu akan terjadi. Nah, dari pertanyaan saudara kita Bapak Ali ini yang menukil dari temannya bahwa dosa itu apa sih? Oh, enggak ada kelihatan kok bentuknya. Nah, inilah dampak dari dosanya dia, Pak Ali. Apa itu? Di mana dia meremehkan hukum Allah. Ketika Pak Ali jelaskan ini wasiat harus dibagi. Kalau enggak dosa, Allah, dosa itu apa? Nah, inilah dampaknya. Inilah dosa itu. Apa itu? Dia meremehkan hukum Allah. Dia merendahkan hukum Allah dengan mempertanyakan emang dosa kayak apa. Ya, ini dampaknya sudah. Yang pada akhirnya adalah apa? Dia akan meninggalkan hukum Allah. Semakin dia tinggalkan karena dia merendahkan itu. Jadi kalau Pak Ali ditanya, emang dosa itu apa? Ya ini yang kamu ucapkan itu dosa sudah. Apa itu? Kamu merendahkan dan meremehkan hukum Allah. Nah, itulah salah satu dari dampak buruk dari dosa yang bisa terlihat dalam keseharian kita. Penderitaan, ya meremehkan, semakin jauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Ali di Medan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Naam. Dan kita angkat pertanyaan yang via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan hamba Allah di Sumedang, silakan Bapak. Ya, saya itu 5 bersaudara Pak. Dua laki-laki, 3 perempuan. Nah, itu ayah saya meninggal. Karena yang laki-laki sudah dikasih rumah, terus ada rumah satu lagi ini buat anak yang perempuan yang bertiga. Nah, apakah ini sudah menjadi sah untuk anak perempuan, jadi yang anak laki-laki sama istrinya nggak kebagian atau gimana? Ya. Terus yang kedua satu lagi. Ya. Mudah-mudahan masih cukup Ustaz waktunya Ustaz. Ya, silakan. Silakan Bapak. Yang kedua, saya ini dengan orang tua pernah jual beli tanah waktu orang tua masih ada. Nah, sekarang itu ada saudara laki-laki bahwa bagaimana kalau tanah yang dijual dulu itu sekarang tanah dijual diganti uang seharga yang dulu katanya. Ini bagaimana, apa ini hukumnya bagaimana ini? Baik. Nah, dulu dengan orang tua saya udah jual beli, udah pakai syarat gitu ya. Baik. Apakah ini kalau saya Ya, paham Pak Ali. Pak, paham Bapak, cukup, Bapak yang di ya? Sumedang. Cukup Pak ya untuk minta meringkas waktu.
Nah, barakallahu fikum. Ya, terima kasih Bapak yang di Sumedang atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, ya ba'd. Nah, inilah kelanjutan dari bahasan kita tentang hibah. Bagaimana jika seorang ayah sudah menghibahkan kepada salah satu dari anaknya, yang lainnya nggak dibagi? Akhirnya muncullah dampak-dampak dari pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi ini. Apa? Ya udah, kamu kan sudah dapat rumah dulu hibah dari ayah. Nah sekarang kamu nggak dapat, dari warisan yang tersisa kamu nggak dapat. Nah akhirnya dampaknya seperti itu. Lalu apa solusinya? Para ulama mengatakan jika seorang ayah menghibahkan hartanya kepada salah satu dari mereka dan sekarang ayahnya sudah tidak ada, maka terjadi indikasi keributan seperti ini. Maka para ulama mengatakan anak yang menerima hibah dari ayah tadi tanpa anak yang lain mengembalikan hibah itu. Ya, mengembalikan hibah itu sehingga rumah dulu yang diberikan ayah dikembalikan dan itu menjadi harta warisan. Ya. Jadi rumah itu dikembalikan menjadi harta warisan, dihitung dengan aset-aset yang lain. Ya, dihitung dengan aset-aset yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dan dibagi sesuai dengan ketentuan warisan. Kalau yang penerima hibah ngotot nggak mau, ya itu terserah dia. Kemudian berarti sisanya bagaimana? Maka sisa yang ditinggal oleh ayah itu dibagi ke warisan dan anak yang menerima hibah tetap mendapatkan haknya warisan. Tapi ingat, itu adalah melanggar hukum Rasulullah SAW. Sebagaimana penjelasan kita yang tadi, ini melanggar hukum Rasulullah SAW. Makanya hibahnya dikembalikan menjadi warisan, ya, dan dihitung. Ya. Kalau dia ngotot nggak mau, ya berarti sisanya tetap dihitung warisan dan si anak penerima tetap mendapatkan warisannya. Nggak boleh, kan sudah dapat, ya nggak bisa. Dia tetap mendapatkan warisan. Urusan dosa, urusan dia dengan Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua ini lebih unik lagi. Jual beli sudah terjadi tapi minta dikembalikan. Antik lagi ini jamaah. Ya, jual beli yang sudah terjadi ya sudah, itu menjadi jual beli yang sah. Anda tidak boleh menuntut apa yang sudah terjadi transaksi untuk dikembalikan, apalagi nuntut dikembalikannya dengan uang yang dulu. Lebih antik lagi ini jamaah. Ya, tentu ini tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, mikutul Islam, azani ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami akan kembali untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam tentang konsultasi Islam. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Soghir.